Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung tanggal 26 Agustus 1962. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan terbaik Asia tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada September 2006 di IMF World Bank Group Annual Meetings di Singapura. Beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada periode 2005-2009, 2016-2019, dan 2019 sampai sekarang dalam Kabinet Indonesia Maju. Berorientasi pelayanan, berarti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, solutif, dan dapat diandalkan. Hal ini terbukti dari kebijakan Sri Mulyani sehubungan dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar, dengan menaikkan jumlah dana bantuan sosial sebanyak 24,17 triliun yang akan mengcover 20,65 juta keluarga atau mencapai 30% keluarga termiskin di Indonesia. Dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan sebesar 1,07%. Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Negara terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan transfer keuangan negara dengan mengubah kultur kebijakan keuangan negara dan penyajian data keuangan negara menjadi data-driven evidence-based dan menggunakan kajian ilmiah. Dengan mengubah kultur tersebut, maka alur keuangan negara akan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang sedang kita terus lakukan di Kementerian Keuangan. Membangun sebuah kultur atau institusi yang data-driven, evidence-based, dan kemudian dilengkapi dengan sebuah kemampuan untuk analisa dari data-data dan informasi itu menjadi penting. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh stakeholder di luar pemerintah harus memahami kemana dana itu atau kemudian anggaran itu dialokasikan dan apa hasilnya. Itu yang disebut sebagai suatu akuntabilitas dari pengelolaan keuangan negara. Kompeten, senantiasa melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur dan Pasifik tahun 2020 membuktikan bahwa Ibu Sri Mulyani memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang perekonomian. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana perekonomian Indonesia dapat pulih dari adanya pandemi COVID-19. Sosok Ibu Sri Mulyani juga terus mempelajari perkembangan pengelolaan aset di Amerika Serikat hingga Australia, agar aset negara Indonesia benar-benar bekerja secara maksimal dan bernilai ekonomis. Harmonis, nilai ini memiliki arti tertanamnya sikap kepedulian dan menghargai perbedaan. Ibu Sri Mulyani memperlihatkan sikap kepeduliannya terhadap pelajar sebagai generasi penerus dengan mengingatkan bahwa Indonesia tidak pernah membeda-bedakan keberagaman suku, agama, dan ras, serta memberikan kesempatan yang sama untuk belajar. Beliau juga menyoroti kesetaraan gender di Indonesia dan berharap bahwa perempuan bisa membuktikan bahwa ia pantas menjadi pemimpin. 413 juta rupiah per bulan. Inilah estimasi gaji bulanan Ibu Sri Mulyani saat menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Namun semua itu ditinggalkannya. Loyalitas Ibu Sri Mulyani menunjukkan sikap berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan bernegara. Berdasarkan data Bank Dunia yang dihimpun Detik Finance, gaji Sri Mulyani dalam 1 tahun mencapai 381.250 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Jika dirata-ratakan dalam 1 bulan, Sri Mulyani mengantongi gaji 413 juta rupiah. Deretan jumlah nominal ini rela dilepas oleh Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan membantu Presiden Joko Widodo dalam membenahi perekonomian Indonesia. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani tengah melakukan inovasi untuk regulasi dan kebijakan dari instrumen yang dikelolanya dalam upaya menangani perubahan iklim. Salah satu inovasinya yaitu menetapkan Sustainable Development Goal Indonesia One, yaitu saluran yang mempertemukan pembiayaan dan proyek yang selaras dan erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pembiayaan iklim. Membantu dunia. Inilah pesan keras yang disampaikan kepada delegasi G20 dalam pertemuan ketiga Finance Minister and Central Bank Government di Bali. Sri Mulyani mengajak negara-negara G20 bersama-sama mencapai kesepakatan untuk membantu dunia. Role to be an honest broker. We aim to build bridges. Indonesia will continue relentlessly discussing, reaching out, communicating, consulting, seek your advice so that we will continue building bridges and we are not building walls. Ibu Sri Mulyani adalah figur pelayanan publik yang mencerminkan nilai-nilai dasar berakhlak,